Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mutiara dengan NIM 220401 dari kelas RA8 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Baiklah, tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah Perilaku Keorganisasian yang diampu oleh Bapak Ade Faisal Maptuhi, SEMM, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi yang pertama yaitu konsep dasar perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi yaitu perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang telaah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu sejarah perilaku organisasi. Ilmu perilaku organisasi sudah sejak zaman dahulu dipelajari secara tidak langsung oleh masyarakat. Pada awal abad 20, manusia sudah mengembangkan ilmu-ilmunya tentang berperilaku organisasi. Sejarah perilaku organisasi menjelaskan tentang bagaimana perkembangan perilaku organisasi dari masa ke masa. Oleh sebab itu, perilaku organisasi sudah melalui banyak tahap dan perkembangan sesuai dengan kejadian nyata yang diambil dari para individu yang berperilaku dalam organisasi. Para ahli mengungkapkan bahwa perkembangan pengetahuan tentang berperilaku organisasi akan meningkatkan keefektivitasan kinerja seseorang dalam suatu organisasi yang ia geluti. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu tujuan mempelajari perilaku organisasi. Dalam mempelajari perilaku organisasi memiliki 3 tujuan, yakni yang pertama tujuan menjelaskan. Tujuan menjelaskan dilakukan jika kita ingin mencari jawaban tentang mengapa seorang individu melakukan suatu tindakan tertentu. Tujuan ini mungkin tidaklah begitu penting dari sudut pandang manajerial sebab hal ini terjadi setelah fakta. Yang kedua yaitu tujuan memprediksikan. Tujuan memprediksikan berfokus pada kejadian di masa datang. Tujuan ini mencoba untuk menentukan apa yang dihasilkan dengan mempraktekkan suatu aksi tertentu. Yang ketiga yaitu tujuan kontrol. Tujuan yang paling kontroversial adalah menggunakan pengetahuan perilaku organisasi untuk mengontrol perilaku seorang individu. Baiklah, materi yang terakhir yaitu implikasi manajerial. Dalam implikasi manajerial memiliki 2 implikasi, yaitu yang pertama implikasi prosedural, yaitu analisis, perencanaan kerja, pilihan kebijakan, dan tata cara analisis. Dan yang kedua yaitu implikasi yang bersifat substantif, yaitu perkiraan rencana maupun perumusan sebuah tindakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi yang kedua yaitu teori perilaku dan model perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi yaitu perilaku organisasi adalah bagaimana orang bertindak dan bereaksi dalam semua jenis organisasi. Dalam kehidupan berorganisasi, orang-orang dipekerjakan, dididik, dilatih, diberi informasi, dilindungi, dan dikembangkan. Dengan kata lain, perilaku organisasi adalah bagaimana orang-orang dalam suatu organisasi berperilaku. Beberapa penulis menawarkan pemahaman yang berbeda namun saling melengkapi tentang organisasi. Organisasi adalah satu
unit sosial yang dikoorganisasikan secara sadar dan terdiri dari 2 orang atau lebih yang bekerja secara relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya yaitu model perilaku organisasi. Dalam model perilaku organisasi memiliki 4 model, yakni yang pertama model otokratis, yang kedua model kustodian, yang ketiga model suportif, yang keempat yaitu model kolegial. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu perilaku individu, kelompok, dan pengaruhnya terhadap organisasi. Yang pertama yaitu pengertian perilaku. Pentingnya memahami perilaku individu dikarenakan setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi pola dan sistem kerja organisasi. Menurut Sophia, agar dapat memahami perilaku individu dengan baik, maka terlebih dahulu harus memahami karakteristik yang menempel pada individu. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi, dan sikap. Selanjutnya, manfaat perilaku kelompok terhadap organisasi. Yang pertama, saling tukar pendapat dan perspektif di antara anggota. Yang kedua, saling klarifikasi. Yang ketiga, menginspirasi. Yang keempat, mendorong kohesi kelompok dan kolaborasi. Yang kelima, sanggup mengambil resiko. Selanjutnya, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama, struktur organisasi. Yang kedua, budaya organisasi. Yang ketiga, teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang keempat yaitu teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Pengertian motivasi. Motivasi adalah memberikan pemikiran, dorongan, antusiasme, perhatian yang menyebabkan tindakan khusus dan perilaku yang pasti. Sedangkan motivasi kerja dapat diartikan sebagai kekuatan psikologis seseorang yang terbentuk dari petunjuk dan perilaku seseorang dalam organisasi. Selanjutnya, perilaku motivasi memiliki 3 karakteristik dasar. Yang pertama yaitu motivasi adalah dukungan, motivasi adalah pengarahan tujuan, dan yang ketiga motivasi adalah akibat. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang kelima yaitu nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Yang pertama, pengertian nilai. Nilai mencerminkan keyakinan-keyakinan dasar bahwa bentuk khusus perilaku atau bentuk akhir keberadaan secara pribadi atau sosial lebih dipilih dibandingkan dengan bentuk perilaku atau bentuk akhir keberadaan berlawanan atau kebalikan. Yang selanjutnya terdapat 2 tipe dalam nilai, yakni nilai kesetiaan dan perilaku etis. Yang kedua, nilai-nilai antar kebudayaan. Selanjutnya itu pengertian sikap. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa. Yang selanjutnya pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Materi yang keenam yaitu membangun kerja tim yang efektif. Pengertian kerja sama tim yaitu untuk memudahkan mengerjakan suatu pekerjaan manusia bekerja sama dengan individu lainnya. Dalam sektor pendidikan, kerja sama tim telah dikembangkan sebagai unit dasar dari proses belajar mengajar maupun mengelola sekolah. Salah satu contohnya dalam menghadapi proses akreditasi sekolah, kepala sekolah dan warga sekolah lainnya bekerja secara bersama-sama untuk menyiapkan kelengkapan instrumen akreditasi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.